"Jancuk!" teriaknya. Spontan aku menoleh. Kutatap anak perempuanku yang berusia hampir 2 tahun dengan perasaan campur aduk. "Dari mana kakak belajar kata-kata itu? Siapa yang ngajarin?" tanyaku. Ku dekati dia perlahan, lalu kuusap rambutnya. Gadis kecilku hanya menunduk tanpa menjawab. Ia tampak terlihat menyesal. Ia bisa merasakan nada bicaraku yang menahan emosi. "Ndak boleh ngomong seperti itu ya sayang, itu jelek. Kata-kata jelek ndak boleh diucapkan ya," pintaku menasehati. Ia seperti berpikir, lalu menganggukkan kepalanya perlahan. 2 kuncir ekor kudanya bergerak-gerak. Hatiku masih bertanya-tanya, siapakah yang mengajari anakku berbicara seperti itu? Kami tak pernah main keluar rumah, karena memang tak ada tetangga yang mempunyai anak seusia anakku. Aku menginterogasi adikku satu persatu. Kalau-kalau ada yang kelepasan berbicara seperti itu di depan anakku. Tapi mereka menjawab tidak pernah berbicara seperti itu. Apalagi anakku adalah keponakan pertama mereka. Mereka sangat protektif kepadanya. "Sikat gigi dulu ya, biar bersih," kata anakku sambil menggosokkan mainan berbentuk sikat gigi yang bulunya dari karet ke ruang kosong di hadapannya. Ia berceloteh riang, berbicara sendiri, dan sesekali bernyanyi-nyanyi. Aku menungguinya sambil menonton siaran televisi. "Main sama siapa, Kak?" iseng aku bertanya, sekedar untuk mengajaknya berkomunikasi. "Temanku," jawabnya singkat. Bagiku, apa yang dilakukannya adalah hal yang wajar. Karena biasanya, anak-anak memiliki teman khayalan yang ia ciptakan sendiri dari imajinasinya. Namun setiap kali ia merasa bahwa aku memperhatikannya, ia langsung berhenti berbicara dan menatapku. Suatu sore, Sekar, nama anakku, menghampiriku saat aku sedang melipat cucian yang sudah kering. Kaos dalam ayahnya sedang kupegang untuk kulipat. Tiba-tiba, "Bun, itu baju ayah buat temanku ya. Kasihan ndak pakai baju, berdarah-darah badannya. Tangannya, kakinya, kepalanya." Ia berkata dengan tatapan memelas. Jantungku terasa berhenti berdetak. Kupandangi wajah anakku lekat-lekat. "Teman yang mana, Kak?" tanyaku hati-hati. "Ini, Bun, ini namanya Mas Tok Tiktok Kliktok," jawabnya sembari menunjuk ruang kosong di sampingnya. Aku memandangnya kebingungan, karena memang tidak ada siapa-siapa di samping anakku. Semakin hari, anakku semakin sering berbicara kasar, tanpa ku tahu dari mana dia mendapatkan kosakata seperti itu. Ketika ia mulai berbicara kasar, aku mendekatinya. Dengan lembut, aku mengusap kepalanya sambil membacakan surat pendek yang ada dalam Al-Quran. Begitu terus-menerus. Ketika ia akan tidur, aku membimbingnya membaca doa-doa pendek. Setelah ia terlelap pun, aku membacakannya doa pendek, lalu kuusap tubuhnya, mulai dari kepala hingga ujung kaki. Genap 1 minggu setelah semua itu aku lakukan, terjadilah pengalaman yang tak akan pernah kulupakan hingga saat ini. Sekar terlelap di kasur atas. Aku dan suami menempati kasur bawah. Malam itu,
Seperti biasa setelah membacakan doa rutin, aku pun beranjak tidur. Rasanya baru sesaat terlelap, aku terbangun lagi. Jam di dinding menunjukkan pukul 10 lewat. Anehnya, aku sedang berdiri menatap ragaku yang sedang terlelap. Tiba-tiba terdengar suara laki-laki tanpa wujud yang berasal dari samping lemari di dekat tempat tidur anakku. Suara itu berkata, "Aku ingin ikut anakmu. Aku berjanji tidak akan mencelakakan anakmu. Aku ingin menjaganya, membuat hidupnya senang. Asal aku ikut anakmu." Dengan murka, aku pun langsung menjawab, "Tidak bisa, ini anakku. Kamu tidak aku izinkan untuk ikut, tidak akan pernah." Dari nada suara yang lembut merayu hingga desakan penuh amarah, suara tanpa wajah itu terus berusaha meminta untuk ikut anakku. Namun, aku pun dengan gigih terus menolaknya. Akhirnya aku pun terbangun. Sekujur tubuhku terasa nyeri. Tanganku menepuk tubuh suamiku untuk membangunkannya. "Ada apa?" tanyanya setengah sadar. Aku memberikannya isyarat meminta minum. Suamiku pun bangkit untuk mengambilkanku air putih. Aku meneguknya penuh rasa syukur, seolah baru saja terlepas dari beban yang maha berat. Setelah merasa tenang, aku pun bercerita tentang apa yang aku alami. Ia membuatkanku segelas teh hangat manis untuk memulihkan kondisiku. Keesokan harinya, anakku kembali seperti semula. Ia tak pernah lagi mengucapkan kata-kata kotor ataupun menyebutkan nama teman mainnya yang berdarah-darah itu. Aku merasa amat bersyukur. Kisah ini adalah pengalaman nyata kiriman dari Inneke Citrawati di Madiun yang ditulis ulang dan diceritakan kembali oleh Epi Silma.